Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Hari ini Mama Rasya mau buat roti sisir pandan dengan menggunakan metode Yudane. Ini metode dari Jepang ya teman-teman. Jadi ini rotinya lebih lembut, lentur, dan pastinya ini seperti yang dijual di toko-toko. Jadi yang penasaran gimana cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Langsung ke cara pembuatannya. Di sini udah saya siapkan wadah ukuran sedang. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Saya pakai cakra kembar dari Bogasari. Lalu 1 sendok makan gula pasir. Kita masukkan juga ke dalam wadahnya. 1 sendok teh ragi instan, saya pakai Vermipan. Kita masukin juga. Ini lalu kita aduk menggunakan whisknya seperti ini. Kita aduk sampai tercampur rata aja. Kemudian di sini saya tambahkan adonan Yudanenya. Di sini tidak terekam ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca di deskripsi aja. Di situ udah tertulis dengan jelas. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Ini lalu Yudanenya kita lepas dari plastik wrap. Jika teman-teman gak punya plastik wrap, adonan Yudanenya ini bisa disimpan di dalam Tupperware. Pokoknya tempatnya itu harus tertutup ya teman-teman. Kemudian disimpan di dalam sealer selama lebih dari 6 jam agar adonannya lebih lembut ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita masukkan adonan Yudanenya. Lalu di sini kita tambahkan susu cair atau susu UHT. Di sini sebanyak 200 ml. Ini kita masukkan semua. Lalu ditambah dengan pasta pandannya. Jika teman-teman gak mau pakai pasta pandan juga gak apa-apa, karena kita buat roti pandan, jadi ini kita pakai pasta pandan. Lalu ini kita mixer menggunakan speed yang paling rendah terlebih dahulu. Selanjutnya speednya dinaikkan secara bertahap sampai ke speed yang paling tinggi. Ini kita mixer sampai tercampur rata atau setengah kali seperti ini. Nah, kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin. Kalau teman-teman mau menggunakan butter juga nggak apa-apa, itu hasilnya jadi lebih wangi dan lembut ya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Saya pakai garam halus ya teman-teman. Ini lalu kita mixer lagi sampai kalis elastis. Nah, setelah kalis elastis, ini kita matikan mixernya. Ini udah kalis ya teman-teman. Ini kemudian kita bulatkan. Sebelumnya tangannya sudah saya oles dengan minyak goreng agar adonannya ini tidak lengket di tangan. Jadi lebih mudah untuk membulatkannya ya teman-teman. Nah, kita bulatkan seperti ini. Ini hasilnya sangat mulus ya teman-teman. Tuh, bisa dilihat sendiri. Ini kemudian kita tempatkan di wadah yang tadi sambil ditutup dengan plastik wrap. Jika tidak ada, teman-teman bisa menggantinya dengan ditutup dengan tutup panci ataupun kain serbet. Ini kita tunggu selama 30 menit atau mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, ini plastik wrapnya kita buka dan hasilnya cukup bagus ya teman-teman. Kemudian ini kita kempiskan untuk mengeluarkan udara-udara yang mengendap di dalamnya. Lalu di sini udah saya siapkan alas kerja, lalu adonannya kita bagi menjadi beberapa bagian. Di sini setiap bagiannya saya bagi seberat lebih kurang 60 sampai 65 gram ya teman-teman. Ini lalu kita bulatkan seperti ini atau kita rolling. Ini harus benar-benar sampai halus bagian atasnya ya teman-teman.
Setelah selesai dibulatkan, ini kita ambil satu persatu. Selebihnya adonan yang masih banyak ini kita tutup dengan kain serbet agar bagian atasnya itu tidak kering ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita rolling atau kita pipihkan seperti ini. Lalu setelah kita rasa ukurannya sudah cukup atau sudah pas, kita lipat menjadi dua. Lalu kita tumpuk seperti ini ya teman-teman. Ini tidak kita letak loyang dulu karena nanti jika kita letak loyang hasilnya kadang ada yang besar ada yang kecil, jadi kita tumpuk-tumpuk dulu seperti ini ya. Setelah agak banyak baru kita letak di loyang. Ini kita lakukan hingga selesai ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini sudah dapat 5 tumpukan, baru diletak di loyang, tapi kita ngeletaknya masih dalam posisi berdiri seperti ini ya teman-teman. Jadi kita susun terus seperti ini agar ukurannya tetap sama rata. Nah, setelah selesai, ini kita istirahatkan kembali dengan ditutup dengan kain serbet selama 30 menit. Setelah 30 menit, hasilnya sudah bagus dan mengembang 2 kali lipat. Lalu kita semprot menggunakan susu cair. Jika tidak ada semprotan bisa dioles dengan kuas ya. Selanjutnya ini akan kita oven, saya pakai rak paling bawah. Ini akan kita panggang selama 25 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah matang, ini rotinya kita keluarkan dari dalam oven ya teman-teman. Saat rotinya baru keluar dari oven, ini kita oles dengan margarin bagian atasnya agar kulit atasnya itu tidak keras ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri ini rotinya lembut banget. Sekarang akan kita coba kupas ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, seratnya itu panjang banget ya teman-teman. Tuh, bisa dilihat sendiri. Ini rotinya juga seratnya sangat halus dan ini dipastikan rotinya sangat lembut. Nah, buat teman-teman di rumah, ini cara buat rotinya sangat gampang, bahan-bahannya juga sangat mudah. Jadi, bagi teman-teman yang suka sarapan menggunakan roti, wajib menggunakan resep ini untuk menghasilkan roti yang lebih lembut, lebih sehat, dan pastinya lebih enak ya. Jadi nggak perlu lagi nih beli roti di bakery-bakery terdekat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.